Di balik baju sederhana dan warung kecil yang kelihatan biasa aja, ternyata ada sistem hidup yang rapi, disiplin, dan luar biasa kuat. Banyak dari kita belajar soal uang setelah gagal, tapi mereka udah dilatih sejak kecil untuk mikir panjang, kerja cerdas, dan gak gengsi mulai dari nol. Gaya hidup mereka mungkin terlihat kalem, tapi dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Video ini bukan cuma soal uang, tapi soal cara berpikir yang bisa ngubah hidup kamu pelan-pelan tapi pasti. Yuk kita ulik sama-sama. Banyak orang Tionghoa diajarin soal uang bukan pas udah gede, tapi dari kecil banget. Sejak masih SD, mereka udah ngerti bedanya butuh sama ingin. Misalnya, kalau pengen beli mainan, mereka diminta mikir, ini beneran perlu atau cuma pengen sesaat? Kebiasaan ini ngajarin mereka buat lebih sadar dan bijak sebelum ngeluarin uang. Jadi, bukan soal pelit, tapi soal ngerti nilai dari setiap rupiah yang mereka punya. Uniknya lagi, uang jajan kadang nggak dikasih begitu aja. Mereka harus bantu dulu di toko keluarga, bersihin rumah, atau bantuin kerjaan lain. Tujuannya bukan buat nyuruh-nyuruh anak, tapi buat ngajarin kalau uang itu hasil dari usaha. Dari kecil, mereka udah paham konsep kerja keras sama dengan hasil. Ini bikin mereka punya rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dibanding anak-anak lain yang mungkin cuma nerima uang jajan tanpa tahu dari mana asalnya. Karena kebiasaan ini ditanam sejak dini, mereka tumbuh jadi pribadi yang punya mental wirausaha dan inisiatif tinggi. Mereka enggak nunggu disuruh untuk kerja atau belajar, karena udah terbiasa mikir ke depan. Mental seperti ini bikin mereka lebih siap menghadapi tantangan hidup, lebih tahan banting, dan punya arah yang jelas. Buat Gen Z dan milenial yang pengen lebih mandiri secara finansial, pola ini bisa banget ditiru mulai dari sekarang. Nah, karena dari kecil udah terbiasa mikir sebelum ngeluarin uang, mereka juga jadi terbiasa mikir sebelum ambil keputusan besar, terutama yang berhubungan sama risiko. Orang Tionghoa punya kebiasaan unik yang disebut paranoia positif. Maksudnya, mereka selalu mikir, gimana kalau nanti gagal? Bukan buat takut, tapi buat siap-siap. Mereka enggak anti ambil risiko, tapi pastiin dulu semua kemungkinan udah diperhitungkan. Jadi, langkah mereka lebih aman, tapi tetap maju. Hal ini sejalan sama yang dijelasin di buku The Psychology of Money. Di situ ditulis bahwa banyak orang kaya yang justru bisa bertahan lama bukan karena mereka nekat, tapi karena mereka hati-hati. Mereka ngerti bahwa satu kesalahan kecil bisa bikin semua yang udah dikumpulin bertahun-tahun langsung hilang. Makanya mereka cenderung gak gegabah, apalagi dalam hal investasi atau bisnis. Prinsipnya, lebih baik lambat tapi selamat daripada cepat tapi meledak di tengah jalan. Mentalitas ini bikin mereka tenang dalam mengatur keuangan. Mereka nggak gampang panik saat krisis karena dari awal udah punya skenario cadangan. Beda banget sama kebanyakan orang yang baru belajar soal uang setelah kena masalah. Buat Gen Z dan milenial, penting banget buat mulai nerapin mindset ini. Bukan berarti harus takut ngambil keputusan, tapi biasakan diri untuk mikir panjang. Karena hidup itu penuh ketidakpastian. Dan cara terbaik buat bertahan adalah siapin diri dari sekarang. Setelah terbiasa menghargai uang dan waspada terhadap risiko, langkah selanjutnya yang jadi ciri khas orang Tionghoa adalah kebiasaan menabung. Tapi nabung buat mereka bukan cuma soal nyimpen duit, melainkan bagian dari filosofi hidup. Kalau orang lain nabung 10-20% dari penghasilan, mereka bisa sampai 70-80%. Gila, kan? Tapi buat mereka, uang bukan buat gaya-gayaan. Uang itu alat bertahan hidup.
Mereka lebih milih hidup sederhana, tapi punya tabungan daripada tampil mewah, tapi dompet kosong. Nabung juga mereka anggap sebagai bentuk kendali diri. Daripada ikut-ikutan beli barang cuma karena tren, mereka lebih milih tahan diri dan simpan uangnya buat hal yang lebih penting. Ini sejalan dengan pemikiran di buku The Psychology of Money yang bilang bahwa stabilitas finansial bukan soal berapa besar pendapatan, tapi seberapa pintar seseorang mengatur pengeluarannya. Dan orang Tionghoa paham banget soal ini. Mereka nabung bukan karena pelit, tapi karena sadar bahwa hidup itu penuh kejutan yang nggak bisa diprediksi. Buat Gen Z dan milenial, penting banget buat mulai punya kebiasaan nabung walaupun kecil. Nggak perlu nunggu kaya dulu baru nabung. Justru dari kebiasaan kecil itu, kekuatan finansial dibangun. Coba mulai dari hal simpel kayak catat pengeluaran harian, bikin target tabungan bulanan, atau atur otomatis transfer ke rekening tabungan tiap awal gajian. Karena pada akhirnya, punya tabungan itu bukan soal menunda kesenangan, tapi soal menjaga ketenangan. Kebiasaan menabung yang ekstrem tadi nggak akan bisa jalan kalau mereka nggak punya satu hal penting, hidup sederhana. Banyak orang Tionghoa yang bahkan udah kaya raya, tapi tampilannya tetap biasa aja. Nggak pamer barang branded, nggak sibuk ikut-ikutan tren. Mereka lebih pilih beli baju yang awet, sepatu yang tahan lama, dan barang-barang yang punya fungsi jelas. Buat mereka, nilai seseorang bukan dilihat dari apa yang dia pakai, tapi dari apa yang dia hasilkan. Sikap ini lahir dari filosofi Konfusianisme yang menjunjung tinggi pengendalian diri, tanggung jawab, dan keseimbangan. Mereka percaya bahwa menunjukkan kekayaan itu nggak perlu dilakukan lewat tampilan. Justru dengan hidup sederhana, mereka bisa lebih fokus ke hal-hal yang penting, kayak keluarga, kesehatan, atau pengembangan diri. Dan yang paling keren, mereka nggak merasa minder dengan gaya hidup itu. Karena yang mereka kejar bukan validasi dari orang lain, tapi pertumbuhan pribadi yang nyata. Buat Gen Z dan milenial yang hidup di era media sosial penuh pencitraan, prinsip ini bisa jadi pelajaran penting. Jangan kejebak sama tekanan untuk selalu terlihat keren. Fokuslah untuk jadi kuat, bukan terlihat kuat. Gaya hidup sederhana bukan berarti kamu gagal, tapi justru bisa jadi fondasi buat bangun masa depan yang stabil. Mulai dari hal kecil, kurangi belanja impulsif, bedakan mana keinginan dan kebutuhan, dan tanamkan mindset bahwa nggak semua hal harus dibeli untuk bisa bahagia. Gaya hidup sederhana orang Tionghoa juga sangat erat kaitannya dengan kemandirian. Mereka punya prinsip, selama bisa dilakukan sendiri, ya lakukan sendiri. Salah satu contohnya adalah kebiasaan masak di rumah. Bukan cuma soal hemat, tapi juga soal kontrol. Kontrol atas pengeluaran, kesehatan, dan kebersamaan keluarga. Mereka terbiasa beli bahan dalam jumlah besar, masak bareng keluarga, dan gak gampang buang-buang makanan. Ini menciptakan kebiasaan minimalis yang fungsional. Dengan melakukan banyak hal sendiri, mereka jadi terbiasa untuk gak bergantung sama orang lain. Mulai dari urusan makan sampai urusan keuangan. Ini bikin mereka lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai situasi. Mereka tahu kalau hidup itu kadang nggak bisa ditebak, jadi lebih baik punya skill dasar buat bertahan sendiri. Mandiri bukan berarti egois, tapi tanda bahwa kita punya kontrol atas hidup kita sendiri. Buat Gen Z dan milenial yang tumbuh di zaman serba instan dan serba bisa dipesan lewat aplikasi, pola pikir ini bisa jadi penyeimbang. Coba deh mulai masak sendiri, atur pengeluaran harian, atau belajar keterampilan kecil yang bisa bantu kamu hemat. Hidup minimalis dan mandiri bukan cuma bikin kita lebih hemat,
tapi juga bikin kita lebih sadar dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Dan dari situlah karakter kuat dan kebiasaan bijak terbentuk. Kemandirian dan hidup minimalis tadi membawa kita pada pola pikir penting lainnya, fokus pada proses. Orang Tionghoa sangat percaya bahwa hasil besar datang dari kebiasaan kecil yang konsisten. Mereka nggak tergoda hasil cepat kalau prosesnya nggak kokoh. Prinsip ini mirip banget dengan yang dijelasin dalam buku Atomic Habits, bahwa perubahan besar itu datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus tanpa henti. Mereka nggak percaya sama jalan pintas. Justru mereka lebih menghargai perjalanan panjang yang dilalui dengan penuh kesadaran. Misalnya, mereka rela bangun pagi tiap hari buat buka toko, disiplin nyatet pengeluaran, dan rajin cari peluang baru. Kelihatannya sederhana, tapi justru itu yang bikin mereka unggul. Karena mereka paham bahwa kebiasaan adalah pondasi dari semua kesuksesan. Bukan ide besar atau momen hebat, tapi hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Buat Gen Z dan milenial yang hidup di era serba cepat, ini jadi pengingat penting. Sukses bukan datang dari viral sesaat atau keberuntungan dadakan, tapi dari kebiasaan kecil yang kita bangun setiap hari, bangun pagi, disiplin kerja, nggak buang waktu, nyatet pengeluaran, atau terus belajar. Jadi, jangan fokus di mana kamu sekarang, tapi fokus ke arah mana kamu berjalan. Karena proses yang sehat akan mengantar kamu ke hasil yang hebat tanpa harus buru-buru. Kalau kamu pernah lihat orang Tionghoa yang rela kerja lembur, buka toko dari pagi sampai malam, atau punya beberapa usaha sekaligus, itu bukan karena mereka gila kerja. Mereka sadar betul bahwa masa muda adalah waktu terbaik untuk berjuang. Prinsip mereka jelas, sekarang berkeringat, nanti menikmati. Tapi yang menarik, mereka nggak cuma kerja keras, mereka juga kerja cerdas. Selalu cari cara biar waktu dan tenaga yang dikeluarin bisa kasih hasil maksimal. Mereka terus-menerus evaluasi cara kerja. Kalau ada yang bisa lebih efisien, langsung diterapkan. Mereka juga terbiasa menyusun sistem yang bikin pekerjaan jadi lebih ringan dan produktif. Ini yang bikin mereka disukai bos, cepat naik jabatan, atau usahanya berkembang pesat. Bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka konsisten, tangguh, dan selalu belajar dari proses. Mereka paham bahwa kerja keras tanpa arah itu capek doang. Makanya mereka selalu padukan antara usaha dan strategi. Buat Gen Z dan milenial yang kadang merasa stuck atau gampang capek di pekerjaan, pelajaran ini penting banget. Jangan cuma kerja asal sibuk, tapi pikirkan juga cara kerjanya. Apakah bisa lebih rapi, lebih cepat, lebih efektif? Dan yang lebih penting, kerja keras jangan dijadikan pelarian, tapi dijalani dengan kesadaran penuh akan tujuan. Karena di balik lelahnya proses, ada rasa puas saat tahu kita tumbuh, berkembang, dan makin dekat dengan impian yang kita bangun dari nol. Satu lagi hal yang bikin banyak orang Tionghoa sukses adalah karena mereka nggak gengsian. Selama kerjaannya halal dan menghasilkan, mereka jalanin. Mau itu jualan di pinggir jalan, buka warung kecil, atau jadi tukang servis keliling, mereka nggak malu. Buat mereka, setiap rupiah yang didapat dengan usaha sendiri itu jauh lebih berharga daripada status sosial semu. Prinsip mereka, jangan remehkan penghasilan kecil, karena dari situlah kekayaan besar dibangun. Pemikiran ini sejalan dengan apa yang dikatakan Robert Kiyosaki dalam Rich Dad Poor Dad, bahwa orang kaya justru nggak malu memulai dari bawah, karena mereka ngerti pentingnya membangun fondasi. Orang Tionghoa percaya bisnis besar pun dulunya dimulai dari hal kecil, dan selama kita punya mental bertumbuh, kecil itu bukan masalah.
Yang penting kita terus maju, belajar, dan berkembang. Mereka lebih fokus ke masa depan daripada gengsi sesaat. Buat Gen Z dan milenial yang kadang kepikiran malu mulai dari nol, ini bisa jadi tamparan lembut. Jangan biarkan gengsi menghalangi rejeki, karena yang bikin kita hebat itu bukan posisi kita sekarang, tapi bagaimana kita bangkit, bertahan, dan terus melangkah meski dari titik paling rendah. Mulai dari kecil, pelan-pelan bangun kepercayaan, karakter, dan reputasi. Dan satu saat, semua usaha itu akan berubah jadi kekuatan besar yang benar-benar kamu bangun sendiri. Setelah nggak gengsi mulai dari bawah, hal lain yang bikin orang Tionghoa tahan banting adalah karena mereka jarang cuma punya satu sumber penghasilan. Bahkan, kalau mereka kerja kantoran, mereka tetap nyari sampingan, entah itu jualan online, investasi properti, atau buka usaha kecil di rumah. Buat mereka, mengandalkan satu penghasilan itu berbahaya, karena hidup itu nggak pasti, dan pendapatan pun bisa berubah kapan aja. Jadi, makin banyak sumber, makin aman. Dalam dunia keuangan modern, ini disebut income diversification. Banyak pakar keuangan juga bilang, punya beberapa aliran penghasilan bisa bantu kamu lebih tenang saat ada krisis. Orang Tionghoa udah lama ngerti hal ini. Mereka nggak nunggu kaya buat mulai usaha sampingan. Mereka jalanin semua peluang yang realistis dan sesuai kapasitas. Bahkan, kadang satu keluarga bisa barengan kelola beberapa usaha kecil, dan dari situ lahir bisnis besar yang kuat secara finansial dan emosional. Buat Gen Z dan milenial, ini pelajaran penting banget. Jangan terlalu nyaman cuma dengan satu gaji. Mulailah cari cara buat punya tambahan pemasukan. Bisa dari hobi, keahlian, atau peluang kecil yang ada di sekitar. Nggak harus langsung gede, yang penting konsisten dan berkembang. Dengan cara ini, kamu nggak cuma lebih aman secara finansial, tapi juga punya keberanian lebih buat ambil risiko dan peluang baru tanpa takut kehilangan segalanya. Satu lagi rahasia gaya hidup orang Tionghoa yang sering bikin mereka lebih unggul secara finansial adalah prinsip utilitas dalam membeli barang. Mereka nggak beli sesuatu hanya karena lagi tren atau sekadar keren buat difoto. Sebelum beli, mereka tanya dulu ke diri sendiri, ini benar-benar berguna nggak? Bisa dipakai lama atau cuma sesaat doang? Kalau jawabannya nggak meyakinkan, ya mereka pilih buat nggak beli. Prinsip ini bikin mereka jauh dari pemborosan dan lebih efisien dalam pengeluaran. Orang Tionghoa lebih suka barang yang tahan lama, multifungsi, dan bernilai jangka panjang. Mereka mikir bukan soal keren sekarang, tapi apakah barang ini akan tetap berguna 1, 2, bahkan 5 tahun ke depan. Makanya banyak dari mereka yang rumahnya mungkin nggak penuh perabot mewah, tapi semua fungsional dan terpakai dengan baik. Ini bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Karena mereka percaya uang lebih baik dipakai buat hal yang bisa menghasilkan, bukan cuma habis digaya. Buat Gen Z dan milenial yang hidup di tengah budaya konsumtif dan FOMO, fear of missing out, prinsip ini penting banget. Mulai biasakan bedain antara kebutuhan dan keinginan impulsif. Sebelum belanja, tanya dulu, apakah ini bikin hidupku lebih baik atau cuman buat kelihatan keren? Dengan mindset kayak gini, kamu nggak cuma bisa hemat, tapi juga lebih punya ruang buat investasi, nabung, dan persiapan masa depan. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal punya barang banyak, tapi punya kontrol atas apa yang kamu punya. Yang luar biasa dari orang Tionghoa bukan cuma cara mereka mengelola uang, tapi bagaimana mereka mewariskan nilai-nilai hidup ke generasi berikutnya. Buat mereka, warisan terbaik bukan emas atau properti, tapi kebiasaan dan karakter. Anak-anak diajarin dari kecil buat disiplin, rajin, hemat, dan tangguh.
Mereka dilibatkan dalam usaha keluarga, diminta bantu toko, belajar hitung modal, dan ngerti proses bisnis sejak dini. Hasilnya, anak-anak ini tumbuh dengan mindset pejuang, bukan pengeluh. Tradisi ini menciptakan ekosistem keluarga yang produktif dan saling mendukung. Anak nggak cuma dibesarkan, tapi dibentuk. Mereka belajar bahwa hidup itu bukan soal minta, tapi soal memberi kontribusi. Nggak heran kalau banyak bisnis keluarga Tionghoa bisa bertahan puluhan tahun, bahkan berkembang lintas generasi. Karena sejak awal, setiap anggota keluarga diajak mikir, diajak kerja, dan diajak tumbuh bareng. Nggak ada yang dimanjakan, tapi semua diberdayakan. Buat Gen Z dan milenial yang nantinya akan jadi orang tua atau pembentuk komunitas, ini jadi reminder penting. Bangun kebiasaan baik bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat generasi selanjutnya. Mulailah dari sekarang. Belajar disiplin, tanggung jawab, dan rajin cari solusi. Karena saat kamu sukses membentuk dirimu, kamu juga sedang menyiapkan warisan hidup yang akan memperkuat keluarga dan komunitasmu di masa depan. Dan itu jauh lebih bernilai daripada sekadar harta. Semua prinsip hidup orang Tionghoa, dari hemat, disiplin, kerja keras, sampai warisan kebiasaan, pada akhirnya berakar dari satu hal, cara mereka berpikir tentang uang. Mereka paham bahwa ngatur uang bukan cuma soal angka, tapi soal pola pikir dan emosi. Dalam buku The Psychology of Money, dijelaskan bahwa keputusan keuangan yang paling penting itu justru ditentukan oleh perilaku, bukan teori keuangan. Dan orang Tionghoa udah lama menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka ngerti bahwa sabar, disiplin, dan bisa nahan keinginan sesaat jauh lebih berpengaruh dibanding tahu rumus investasi atau teori ekonomi. Karena kalau kamu nggak bisa kontrol diri, sebesar apapun gaji kamu, tetap bakal habis juga. Jadi yang dilatih sejak awal bukan cuma kemampuan cari uang, tapi juga kemampuan mengelola emosi terhadap uang. Gimana caranya supaya nggak gampang tergoda, nggak reaktif pas lihat orang lain sukses, dan tetap tenang saat ekonomi lagi goyah. Buat Gen Z dan milenial, ini penting banget. Mulai ubah cara pandang soal uang. Jangan fokus cuma ke gimana caranya dapat duit banyak, tapi juga ke gimana caranya punya hubungan yang sehat dengan uang. Karena kunci sukses finansial bukan dari seberapa pinter kamu ngitung, tapi seberapa stabil kamu berpikir. Dan begitu kamu bisa mengendalikan itu, kamu nggak cuma jadi lebih kuat secara finansial, tapi juga lebih tenang dan bahagia dalam hidup.